hate imperialism. I detest colonialism, and I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nation and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yayu Fitriyatul Fuadah dengan NIM E1R022133, kelas 1C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang telah diberikan, saya mengangkat judul Peranan Indonesia dalam Upaya Menciptakan Perdamaian Dunia. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dilakukan dalam dua cara, yaitu melalui hubungan internasional dan organisasi internasional. Maka dari itu, dalam video presentasi saya kali ini, kita akan membahas serta memahami terkait dengan permasalahan tersebut. Adapun rincian pembahasan materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, terkait dengan hubungan internasional yang mencakup pengertian serta pentingnya hubungan internasional dan bagaimana sebuah politik luar negeri dalam menjalin hubungan internasional. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia, yang pembahasan ini mencakup tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Konferensi Asia Afrika serta Gerakan Non-Blok. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perjanjian internasional yang dibuat Indonesia, meliputi makna, asas-asas, serta fungsi perjanjian nasional itu sendiri. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia, yang pembahasannya mencakup pengertian, tugas, dan fungsi perwakilan diplomatik itu sendiri. Baiklah teman-teman, langsung saja kita beralih ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari hubungan internasional. Hubungan internasional atau HI merupakan ilmu yang tergolong baru di tengah ilmu sosial lainnya. Kehadiran HI saat ini bukan saja dapat dilihat dari konsep-konsep ilmu, namun dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan internasional juga dapat diartikan sebagai tradisi pemikiran mengenai hubungan antara negara-negara serta hubungan yang bersifat global, meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Lalu, seberapa pentingkah hubungan internasional ini bagi Republik Indonesia? Setiap negara, termasuk Indonesia, perlu menjalin hubungan internasional untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hubungan yang dijalin dapat berupa hubungan bilateral, multilateral, hingga regional. Suatu bangsa merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Maka dari itu, dibutuhkanlah dukungan dari negara-negara lain. Hal tersebutlah yang menjadikan hubungan internasional ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Indonesia dengan negara yang lainnya memerlukan kerjasama dalam membentuk hubungan internasional, antara lain karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, yaitu faktor internal, adanya kekhawatiran baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Adapun faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara yang lainnya. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan. Adapun terkait dengan politik luar negeri Indonesia yang menjalin hubungan internasional merupakan hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara yang lain. Tidak lepas dari antar negara, setiap negara tentunya mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik inilah yang dinamakan dengan politik luar negeri.
Berbagai bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Indonesia menganut prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaannya terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan tertentu. Prinsip politik luar negeri ini secara aktif memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, pembahasan yang kedua adalah mengenai peran-peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran-peran Indonesia tersebut telah tertulis dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dapat disingkat menjadi PBB. Kemudian ada Konferensi Asia Afrika pada tahun 1995 dan kemudian ada Gerakan Non-Blok atau bisa disebut dengan GBHN. Yang pertama, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk dengan memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan PBB yang utama adalah menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Pada tanggal 24 Oktober 1945, PBB resmi dibentuk. Piagam PBB merupakan instrumen yang membentuk organisasi yang menetapkan hak serta kewajiban negara-negara anggota dan menetapkan organ serta prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, ada Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 23 negara Asia dan 6 negara Afrika. Konferensi Asia Afrika ini telah memberikan hasil yang sangat besar terhadap bidang ekonomi, kebudayaan, HAM, penjajahan, serta perdamaian dunia. Kemudian yang terakhir ada Gerakan Non-Blok atau GBHN yang merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara. Tujuan adanya organisasi Gerakan Non-Blok ini pastinya sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketegangan antara dua blok yang terlibat dalam sebuah perselisihan. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk menyatukan negara-negara yang tidak ingin membentuk sebuah aliansi dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam perang dingin. Baiklah teman-teman sekalian, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai perjanjian internasional yang dibuat Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan perjanjian internasional? Perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian antar negara atau antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tersebut. Akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian internasional menjadi sumber hukum terpenting bagi hukum internasional karena lebih menjamin kepastian hukumnya. Dalam membuat suatu perjanjian internasional harus diperhatikan asas-asas berikut. Yang pertama, Pacta Sunt Servanda. Asas yang mengatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya. Yang kedua ada equality rights, yaitu asas yang mengatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan atau perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Kemudian reciprositas merupakan asas yang mengatakan bahwa tindakan satu negara terhadap negara yang lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif. Lalu ada bona fides, asas yang mengatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari iktikat baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Adapun asas courtesy, yaitu asas yang saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara. Dan yang terakhir yaitu rebus sic stantibus, merupakan asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan uang bertalian dengan perjanjian tersebut. Perjanjian internasional nantinya akan memberikan dampak pada lingkungan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, seperti mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat berbangsa-bangsa sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional, kemudian mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara, dan perjanjian tersebut nantinya juga akan menjadi sumber hukum internasional. Selanjutnya, pembahasan terakhir dari video presentasi saya kali ini yaitu mengenai kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Perwakilan diplomatik
adalah sebuah lembaga negara yang bekerja di luar negeri untuk mengatur hubungan politik bersama dengan negara-negara lain. Perwakilan diplomatik mempunyai tugas pokok, yaitu mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia. Adapun tugas dari perwakilan diplomatik antara lain, yaitu meningkatkan kerjasama politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara penerima. Kemudian menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara yang menerima. Kemudian sebagai tempat pencatatan sipil dan pemberian paspor, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi dari perwakilan diplomatik tersebut adalah menjaga seluruh kepentingan negara pengirim dan warga negaranya. Kemudian menjaga hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima, serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan, serta memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima. Adapun mengenai perangkat perwakilan diplomatik. Unsur atau perangkat perwakilan diplomatik Indonesia terdiri dari duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, kuasa usaha, dan atas. Duta besar luar biasa yang merupakan perangkat perwakilan diplomatik dan juga merupakan perangkat tingkat tinggi. Duta besar luar biasa bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri. Kemudian ada kuasa usaha yang merupakan pegawai negeri atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk menjadi kepala perwakilan diplomatik. Hal ini terjadi apabila ternyata duta besar luar biasa dan berkuasa penuh tidak ada atau tidak berada di wilayah kerjanya, atau sama sekali berhalangan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ada Atase Republik Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu Atase Pertahanan yang berupa Polri atau TNI yang dibantu oleh Kementerian Luar Negeri. Adapun Polri atau TNI ini dijadikan sebagai perwakilan luar negeri yang menyandang status unsur korps diplomatik. Perwira tersebut memiliki tugas-tugas perwakilan luar negeri dalam bidang pertahanan dan juga keamanan. Dan Atase Teknis yang merupakan pegawai negeri Republik Indonesia dari kementerian luar lain atau kementerian luar negeri dari lembaga pemerintahan non-kementerian. Atase teknis ini melaksanakan berbagai tugas teknis ataupun tugas pokok lembaga kementerian yang dibantu oleh Kementerian Luar Negeri. Audio Jungle.